Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 melalui video ini akan memaparkan materi mengenai sekolah pasar modal yang telah diselenggarakan oleh Galeri Investasi Universitas Pamulang pada tanggal 16 Juni 2022 secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Perkenalkan, saya sendiri Adinda Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Nur Asya. Perkenalkan, nama saya Ahsya Dinda Yurisya. Perkenalkan, nama saya Nia Saraswati. Perkenalkan, nama saya Krisyar Pinapakpahan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rihwan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai investasi pasar modal. Investasi adalah cara mengelola aset atau harta yang kita miliki sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan manfaat di kemudian hari. Sedangkan investasi di pasar modal adalah dengan memberi efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain atau biasa kita kenal dengan selisih harga beli dengan harga jual, dan dividen, yaitu merupakan keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Investasi merupakan sebuah kegiatan menanam modal dalam jangka waktu cukup lama dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi merupakan sebuah langkah awal untuk membangun perekonomian. Maka dari itu, dengan berinvestasi kita dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya berbicara mengenai konsep nilai waktu dari uang. Yang pertama, nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dan lain-lain. Yang kedua, berbicara mengenai bunga. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Yang ketiga adalah hal yang perlu dipahami dalam pembelanjaan yang berhubungan dengan capital budgeting adalah konsep bunga majemuk dari nilai sekarang. Konsep uang menurut waktu atau time value of money. Konsep nilai waktu uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Nilai uang saat ini atau present value akan berbeda dengan nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future value karena adanya faktor bunga. Sebagai contoh, nilai uang 100.000 yang dimiliki saat ini berbeda dengan nilai uang 100.000 yang dimiliki 10 tahun lagi. Nilai uang rupiah saat sekarang atau present value dinilai lebih tinggi daripada nilai uang tersebut di waktu yang akan datang atau future value. Hal ini dikarenakan uang 100.000 yang diterima sekarang tersebut mempunyai kesempatan menghasilkan pendapatan. Misalnya, belanja pada tahun 2009 bisa menghasilkan banyak barang belanjaan. 10 tahun ke depan belanja 100.000 hanya bisa beberapa barang saja. Contoh lainnya ada burger di McD pada tahun 1997 seharga 4.600. 24 tahun ke depan di tahun 2021 terjadi inflasi dengan harga 36.000. Apa itu inflasi? Inflasi yaitu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Investasi bisa ke sektor uang, perbankan atau pasar uang, dan pasar modal. Terus ada sektor non keuangan, bisa di komoditas dan real. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, sukuk, ETF, dan lain-lain. Mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Materi selanjutnya yaitu ada produk pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa produk yang biasanya diperjualbelikan. Seperti yang pertama ada saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Dengan adanya saham, maka seseorang terbukti memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham artinya memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang ketiga ada sukuk.
Menurut OJK, sukuk adalah efek atau surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau terbagi atas aset yang mendasarinya. Yang keempat ada reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham dan instrumen investasi lainnya oleh manajer saat ini. Yang kelima ada ETF atau Exchange Trade Fund, adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau dan diversifikasi, memiliki saham hanya dengan kepemilikan atau ETF. Manfaat keberadaan pasar modal. Ada beberapa manfaat yang diberikan dengan adanya pasar modal, di antaranya yang pertama, sebagai sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, sebagai wahana investasi. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, ada penyebaran kepemilikan. Perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, ada keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang selanjutnya ada lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang bagi masyarakat. Yaitu saham. Apa sih saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Minimal pembelian saham biasanya yaitu 1 slot atau 100 lembar per saham. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keuntungan membeli saham. Dengan membeli saham, akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, ada capital gain, merupakan keuntungan dari jual atau beli saham, berupa selisih antara nilai jual dengan nilai beli saham. Yang kedua, ada dividen, bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada seorang pemegang saham, bisa berupa dividen tunai atau dividen saham. Selanjutnya, terkait dengan resiko membeli saham. Di samping mendapatkan keuntungan yang sebelumnya saya jelaskan, terdapat juga beberapa resiko membeli saham, yaitu yang pertama, tidak mendapatkan dividen, yang kedua, capital loss, yang ketiga, saham disuspend atau dihentikan perdagangan, yang keempat, saham di-delist atau dikeluarkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara menjadi investor yang cerdas. Yang pertama, pastikan mulai dari uang yang memang dialokasikan untuk investasi. Yang kedua, paham bisnis dan keuangan yang berkaitan dengan produk investasi kita. Yang ketiga, pastikan perusahaan tempat kita membeli produk investasi ini layak dipercaya. Yang keempat, punya akses penuh untuk top up atau penarikan, serta rahasiakan username dan password. Yang kelima, cek ke rekening investasi secara berkala atau ke akses. Yang keenam, pantau berita dan perkembangan dan kinerja perusahaan yang berkaitan dengan produk investasi kita. Selanjutnya, ciri-ciri penipuan investasi, serta risiko investasi, dan cara meminimalisinya. Ciri-ciri penipuan investasi yang pertama yaitu penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya, pasti untung tinggi dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Yang ketiga, penawaran modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM dan penguncian dana, atau misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas atau cek izin otoritas jasa keuangan atau OJK, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Selanjutnya, yaitu adalah resiko dari investasi. Yang pertama adalah risiko pasar. Jenis pertama dari risiko investasi adalah risiko pasar, yaitu adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai aset di pasar. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Jenis kedua dari risiko investasi adalah risiko likuiditas. Risiko ini timbul dari kesulitannya tersedianya uang tunai dalam satu periode waktu. Yang ketiga adalah risiko negara. Jenis ketiga dari risiko investasi adalah risiko negara atau politik risiko.
Ini erat kaitannya dengan aktivitas dan kondisi politik negara. Selanjutnya adalah resiko yang keempat, resiko suku bunga. Jenis keempat dari resiko investasi adalah resiko suku bunga. Peningkatan suku bunga merupakan penyebab dari menurunnya nilai relatif aset berbunga seperti obligasi atau pinjaman. Selanjutnya yang kelima, resiko inflasi. Jenis kelima dari resiko investasi adalah resiko inflasi atau resiko daya beli. Resiko investasi saham ini adalah inflasi yang mempengaruhi daya beli lalu mengakibatkan nilai khas dari investasi saat ini tidak akan memiliki nilai banyak di masa depan. Selanjutnya, resiko valuta asing. Jenis keenam dari resiko investasi adalah resiko valuta asing atau resiko nilai tukar mata uang. Resiko investasi jangka pendek ini erat kaitannya dengan fluktuasi kurs mata uang suatu negara terhadap kurs mata uang negara lain. Selanjutnya yang ketujuh, resiko reinvestasi. Jenis terakhir dari resiko investasi adalah resiko reinvestasi. Resiko jenis ini terjadi saat pendapatan dari suatu aset investasi mengharuskan investor untuk menginvestasikan kembali aset tersebut. Dan cara meminimalisir resiko investasi yaitu dalam suatu produk investasi ada baiknya menaruh semua dana Anda, tetapi Anda dapat memiliki portofolio yang beragam. Lalu, Anda harus bersikap tenang ketika menghadapi risiko investasi yang terjadi. Maka, sebisa mungkin hindari rasa panik, karena kepanikan akan membuat Anda salah ketika mengambil keputusan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.